SM Store, amanah dalam muamalah. Mana kalau orangnya jahat, orang kafir, gak pernah sholat, orang jahat, bagaimana? Sebelum malaikat maut datang, turunlah malaikat-malaikat berwajah hitam legam. Ya, turunlah malaikat yang berwajah bengis hitam legam, ya, sejauh mata memandang, banyak duduk. Terus barulah datang malaikat maut. Datanglah malaikat maut, ada di sisi kepalanya. Maka malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Maka dikeluarkanlah jasad itu, ya, seperti keluarnya atau ditariknya besi berduri dari kain wol yang basah. Paham? Kalau yang pertama tadi orang beriman perumpamaannya seperti air keluar dari teko, maka orang yang jahat, orang kafir itu keluarnya ruhnya seperti, perhatikan, seperti besi berduri, ya, yang ada di kain wol yang basah terus ditarik. Kira-kira sakit apa enggak sakit? Jawaban. Silakan dijawab. Hah? Berat apa enggak? Berat. Setelah itu langsung diambil sama malaikat-malaikat yang hitam legam tadi itu dengan kain yang sangat kasar dan aromanya sangat busuk sekali. Terus langsung dibawa malaikat yang hitam-hitam itu sampai ke langit pertama. Di langit pertama malaikat yang hitam legam-legam ini minta dibukakan pintu langit pertama, tapi ditolak, nggak boleh. Kalau yang bagus tadi sampai langit ke berapa? Ke-7. Ini langit pertama sudah nggak bisa. Langit pertama sudah tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu kitabahu fi sijjin, ditolak Allah, enggak diterima Allah. Langit pertama tutup, enggak bisa ke atas. Uktubu kitabahu fi sijjin fil ard as-sufla. Tulislah catatan kejelekan hamba ini di bumi yang paling dalam, paling rendah. Setelah itu dilemparkannya ruh tersebut dari atas untuk dikembalikan ke kuburannya, dilempar. Kalau yang tadi kan yang pertama kan nggak dilempar, dibawa lagi, diiringi oleh malaikat. Ini enggak, dilempar. Makanya kan ada ayatnya itu, surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i. Barang siapa berbuat syirik seakan-akan dia dilemparkan dari langit. Fatatfaduhu tayru, fatakhtafuhu tayru, dan dia disambar burung. Au tahwi birrih fi makanin sahih. Maka dikembalikan ke kuburannya, jenazahnya itu atau ruhnya. Setelah setelah kembali jasad dengan ruh, maka datanglah dua malaikat aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan gimana itu? Bengis gak? Datanglah dua malaikat aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam ke apa tadi? Ke biru-biruan. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena dia gak pernah sholat, gak ngerti agama, gak pernah belajar. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Ditanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu. Ditanya siapa laki-laki yang diutus kepadamu dulu? Nabi Muhammad maksudnya, gak tahu. Ya, maka ada suara dari langit. Hamba dia telah berdusta. Kalau yang pertama tadi kan gini. Kalau yang pertama tadi kan begini. Benarlah hambaku, kan gitu kan? Yang kedua ini nggak pakai hamba. Berdustalah dia. Nggak pakai hamba. Paham maksudnya? Makanya itulah maksud dari firman Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah terhadap golongan hambaku. Berarti orang kafir nggak dianggap hamba itu. Paham maksudnya ya? Kemudian dalam riwayat ketika ditanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ketika nggak bisa jawab, langsung dipukul oleh malaikat. Dipukul dan dia berkeping-keping menjerit. Seluruh makhluk mendengarkan jeritannya, kecuali dua makhluk nggak bisa. Apa itu? Kecuali jin dan manusia yang nggak bisa dengar. Hewan-hewan, burung bisa mendengar jeritan orang dalam kubur.
Kecuali apa? Jin dan manusia, nggak bisa. Dan makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma 2. Makhluknya Allah yang terbebani syariat cuma 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ya, malaikat ya termasuklah ya, malaikat termasuk. Tetapi dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ini bisa ditarik kesimpulan, berarti jin juga kena syariat. Jin wajib sholat, jin wajib zakat, jelas. Ini dalil bahwa tumbuhan dan hewan tidak terkena syariat karena nggak dicantumkan di sini. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu Allah katakan kepada malaikat, buatkan tempat tidur dari neraka. Kemudian bukakan salah satu pintunya neraka. Maka langsung bau busuknya, panasnya menyengat. Kemudian dihimpitkan kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Setelah itu Allah hidupkan lagi. Pokoknya gitu, siksa namanya siksa. Terus datanglah lelaki yang jelek, wajahnya hitam, pakaiannya compang-camping, baunya busuk. Maka orang ini mengatakan, siapa anda ini? Wajah anda membawa kejelekan. Maka dijawab, ana amalukas sayyi. Aku adalah amal jelekmu dulu. Makanya amal lu gak bisa hilang. Hartamu di dunia balik, istrimu gak dinikahi orang lain, anakmu lupa. Yang setia menemanimu, amalmu. Nah, kalau amal baik gak ada masalah. Kalau amal jelek, ya dijadikan setia. Meskipun kamu gak ingin disetiai, tapi amal jelekmu pasti akan setia kepadamu sampai di akhiratmu pun ikut di situ. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Setelah itu orang yang jelek ini berdoa, ya, ana amalukas khabis. Setelah orang tadi menjawab, aku adalah amalan jelekmu di dunia. Ana amalukal khabis. Setelah melihat kayak gini, ketakutan, apalagi sudah dilihatkan bagaimana neraka yang menganga kayak gitu, dia ketakutan dan dia berdoa, Rabbi la tukimissa'a, ya Allah jangan pernah engkau dirikan hari kiamat ya Allah. Jadi orang baik sama orang tidak baik dua-duanya di akhirat itu berdoa. Kalau orang yang baik doanya apa? Ya Allah segerakan hari kiamat. Kalau orang yang enggak baik doanya apa? Ya Allah jangan pernah kau datangkan hari kiamat. Dari hadis yang panjang ini, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kuburan itu ada 2 kemungkinan. Tidak ada yang nomor 3. Yang pertama, taman di antara taman-taman surga. Yang kedua apa? Jurang di antara jurang-jurang neraka.